Sintayong tetap bawa Martin Paes ke Arab Saudi meski dipastikan absen bela timnas Indonesia. Jens Raven jawab kans pemanggilan ke timnas senior. Media Cina gemetar Martin Paes sudah bisa perkuat timnas Indonesia sampai katakan hal ini. Ini dia 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September nanti. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan akan tetap membawa Martin Paes ke Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu sebelumnya dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi sudah ditutup sejak 5 Agustus. Adapun Martin Paes baru memenangkan sidang kas FIFA pada 18 Agustus kemarin. Walhasil, kiper berdarah Belanda itu baru bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Namun, ia tidak bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab pada Kamis 5 September 2024. Pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion King Abdullah Jeddah. Sumarji pun berujar, "Ya benar, Martin Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran sudah ditutup," kata Ketua Badan Tim Nasional. Sintayong kemungkinan besar akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi. Selain Martin Paes, 2 nama lainnya kemungkinan besar dipanggil Sintayong adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Kiper berusia 26 tahun itu harus sabar menunggu debutnya bersama timnas Indonesia. Kemungkinan besar Martin Paes akan bermain melawan Australia. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran pemain untuk melawan Australia masih dibuka. Pendaftaran terakhir dilakukan pada 7 hari sebelum pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikabarkan akan memanggil 26 pemain. Para pemain itu diminta berkumpul pada 29 Agustus nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Penyerang FC Donetsk, Jens Raven, menjawab kansnya mendapatkan panggilan ke timnas senior. Ia baru saja mendapatkan pengalaman berharga usai menjadi warga negara Indonesia. Pemain 18 tahun tersebut pertama kali dipantau oleh Sintayong pada Maret 2024 kala bermain untuk tim junior FC Donetsk. Usai resmi menjadi WNI pada Juni 2024, Jens Raven langsung dipanggil ke timnas Indonesia U19 oleh Indra Sapri. Pemain FC Donetsk itu tampil 2 kali di turnamen berbeda, yaitu turnamen Prancis dan juga Asian Cup U19 2024. Dirinya mengaku senang bisa mendapatkan banyak pengalaman menghadapi para pemain yang sudah melakoni debut bersama tim nasionalnya. Ia pun berujar, "Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kami bermain melawan pemain-pemain yang telah melakukan debut di Liga Italia dan juga Prancis. Bahkan ada yang sudah melakukan debutnya di Liga Champion. Saya harus menghitung berapa banyak keberuntungan yang saya dapatkan kali ini," kata Jens Raven. Di Asian Cup U19 yang digelar di Surabaya, ia mengaku kagum dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dirinya mengaku bahwa atmosfer di stadion itu lebih besar dari 2 stadion termegah di Belanda. Pemain 18 tahun tersebut menangis usai membawa timnas U19 menjadi juara di Asian Cup. Ia pun berujar, "Seluruh negara mendukung kami. Sungguh ganjil. Kami memainkan pertandingan di stadion yang mampu menampung lebih banyak yang dibandingkan di Amsterdam. Usai peluit akhir, banyak emosi yang keluar. Saya bahkan menangis selama 1 jam setelahnya. Perasaan yang tak terlukiskan," kata Jens Raven. Ia kemudian menjawabkan dirinya dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia senior. Dirinya mengaku memiliki mimpi bisa bermain untuk timnas senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia kembali berujar, "Jika saya mendapatkan kesempatan itu, akan mengalahkan semua yang saya alami sejauh ini. Jadi siapa yang tahu," kata Jens Raven. Ia juga bermimpi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Turnamen tersebut bakal digelar di Chile. "Tujuan saya yang lain adalah lolos bersama timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 di Chile tahun depan," kata Jens Raven. Media Cina Sohu gemetar mengetahui Martin Paes sudah bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya semua posisi di timnas Indonesia kini semakin kuat dan juga komprehensif. Martin Paes diketahui sudah bisa bermain saat timnas Indonesia nanti, termasuk bertandang ke Bahrain dan juga Cina pada Oktober 2024. Mengetahui kabar ini, media tersebut khawatir dengan kehadiran kiper FC Dallas itu.
Sohu mengakui kehadiran Martin Paes bisa menjadi ancaman terhadap prospek tim Dragons, julukan timnas Cina. Menurut media Cina itu, timnas Indonesia kini semakin kuat di semua lini. Tim nasional sepak bola Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional Cina tidak pasti, tulis Sohu dalam laporannya. Sohu mengakui pertandingan melawan timnas Indonesia adalah momen krusial bagi Cina. Pasalnya kemenangan dalam laga tersebut adalah harga mati bagi tim Dragons untuk mewujudkannya melaju ke Piala Dunia. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober. Dan jika kami menang saat ini, akan sulit untuk merebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke putaran final Piala Dunia, tulis Sohu. Diketahui Martin Paes berhasil memenangkan gugatan dalam pengadilan KAS FIBA. Hasil sidang itu membuat Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun penjaga gawang berusia 26 tahun itu harus melalui sidang KAS karena terkendala masalah perpindahan federasi. Kini permasalahan itu telah selesai. Martin Paes berhasil memenangkan sidang. Melalui Aryo Sinulinga mengkonfirmasi Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia mulai laga kedua melawan Australia. Dengan kondisi ini menarik menantikan laga timnas Indonesia kontra Cina. Pada ajang itu, skuad Garuda yang tergabung di grup C akan menghadapi Jepang, Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan juga Australia. Jadi bagaimana pendapatmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sebanyak 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. Aswan Sintayong melalui Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di September nanti. Pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia kisaran 3-7 September nanti. Arya tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun kita akan memprediksi berdasarkan rumor yang tersebar luas beberapa hari kebelakangan ini. Yang pertama, Mauro Gilistra mengaku kepada ex pesepak bola Indonesia di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Penyerang 19 tahun ini tinggal menunggu panggilan PSSI untuk hadir di Indonesia. Kehadiran runner-up top skor Liga Belanda U21 ini diharapkan dapat meningkatkan ketajaman skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Paling cepat ia dapat diambil bagian saat timnas Indonesia melawan markas Bahrain di matchday ketiga grup C. Yang kedua, Dion Max. Disebut manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Jaki akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Namun pemain yang biasa beroperasi sebagai pemain belakang ini tak langsung diproyeksi membela timnas senior, melainkan untuk timnas U20 lebih dulu. Yang ketiga, Hinoki. Sempat beredar kabar bahwa proses naturalisasi pemain ini akan terganjal karena darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang buyut. Padahal syarat naturalisasi adalah si pemain mesti memiliki darah Indonesia maksimal dari sang kakek atau nenek. Namun harapan kabar di atas tidak benar. Dengan begitu, winger klub Liga 2 Belanda ini, yaitu FC Dordrecht, dapat melanjutkan proses naturalisasi mengisi lini depan timnas Indonesia senior dan U20. Terakhir, tim Gavens. Tampil matang di usianya yang baru 19 tahun, musim ini bersama klub Liga 2 FC Emmen, tim Gavens sudah mencetak 2 penampilan dengan koleksi 20 menit. Hanya masalah waktu bagi ia untuk menjadi tim reguler di FC Emmen. Nantinya ex pemain FC20 ini akan bersaing dengan nama-nama beken di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia, yaitu pertama Arhan, Sain Patinama, Nathan hingga Kelvin Verdon. Oli Romeni. Dari 4 nama di atas, sosok Oli Romeni paling dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya Oli Romeni dinilai sebagai sosok yang menghentikan penceklik gol di lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Di Liga 1 Belanda saja, Oli Romeni telah mengemas 2 gol dari 2 laga bersama FC Utrecht.